Ini dari awal sampai akhir ini tertampar banget dan ngena banget. Ini bagi yang mempunyai penyakit hati, yang suka mencari keburukan, kejelekan. Nonton video ini dari awal sampai akhir, pasti kalian sedar. Masih sempet-sempetnya bawa agama ke dalam diskusi menara. Ini bahaya Gua sampai banget geleng-geleng. Katanya Malaysia tuh cuma pamer duniawi. Buat apa gedung tinggi kalau iman gak tinggi? Lah elah, sejak kapan iman diukur dari ketinggian bangunan? Dan jangan pura-pura lupa, lo pernah gak lihat berita gimana susahnya warga lo sendiri urus izin bangun rumah ibadah? Tapi lo hina negara lain yang bisa harmonis antara gedung tinggi, mall, dan masjid megah berdampingan. Di Malaysia, lo bisa sholat Jumat di tengah kota, akses mudah, bersih, parkir tertata. Di sini, lo mau sholat Jumat harus nyebrang got, nginjek rumput, terus rebutan sandal. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalian sudah nampak di layar kaca ini. Lo bilang Malaysia curang, faktanya Indonesia masih kalah segalanya. Wih, ini menarik sekali dan thank you juga yang sudah memberikan link video ini. Ini ada top 5 ya, top 5 series. Jadi kita akan sama-sama simak tentang apa ini ya. Link ada di description guys ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita play. Bismillah. Ini kalau kita mendengarkan ceritanya itu enak ya, enak. Tapi kita harus menangkapnya dengan positif. Bro, gua ngeliat konten lo di gitu CR Rising, gua cuma bisa ketawa sambil nyeruput kopi sachet di warkop pojokan. Katanya Malaysia curang karena naruh menara di atas bangunan biar kelihatan tinggi. Yaelah bro, kalau lo mikir gitu berarti lo belum pernah ngerjain PR arsitektur kayaknya deh. Kok bisa gua bantu pelan-pelan sambil ngunyah gorengan biar makin santai. Pertama, lo tahu nggak arti kata bangunan? Bangunan tinggi itu dihitung dari dasar tanah sampai ke titik tertinggi struktur arsitekturalnya. Selama struktur itu emang bagian dari desain asli, bukan tiang sinyal dipaku di atas, itu sah-sah aja bos. Lo pikir Burj Khalifa tuh nggak pakai spire? Seriusan, coba cek lagi deh tuh Burj Khalifa yang tingginya 828 meter. Gila, itu juga dihitung pakai antena lancip di pucuk. Jadi kalau Malaysia bikin merdeka 118 setinggi 670,9 meter dengan desain ramping yang ikonik. Lo bilang curang. Terus Shanghai Tower setinggi 632 meter itu nggak curang. Ping An Tower 699,9 juga curang. Aduh bro, logika lo jungkir balik kayak odong-odong depan minimarket. Kedua, yang paling lucu tuh gaya ngatain Malaysia seolah kayak lo udah bisa bikin satu tower kayak gitu. Bangun trotoar aja masih jadi konten viral karena selalu gagal desain. Masih rame netizen ngamuk karena jalan bolong dikira seni kontemporer. Jadi ya wajar dong, Malaysia bangga punya bangunan pencakar langit. Itu effort bro, bukan sulap, bukan sihir. Betul. Dana, desain, teknologi, sama kemauan politik yang waras buat naikin reputasi negara. Betul. Ketiga, lo bilang Malaysia norak pasang menara tinggi buat pamer? Lah bro, coba lihat dulu medsos lo sendiri. Setiap minggu update foto monumen, tapi monumen peninggalan Belanda. Ngaku anti penjajah tapi masih bangga selfie di depan warisan VOC. Sementara Malaysia bangun Merdeka 118 buat memperingati kemerdekaan negaranya, bukan buat pamer ke dunia maya. Itu menara bukan cuma simbol tinggi-tinggian, tapi simbol identiti nasional. Yang paling epic, komennya netizen lo yang bilang, kalau Indonesia niat bisa bikin lebih tinggi. Wah, yalah bro, kalau niat doang mah gue juga bisa bilang gue calon presiden. Tapi kan realitanya kagak semudah itu, Ferguson. Bener. Infrastruktur lo masih dihitung pakai niat, bukan realisasi. Jadi selama lo masih sibuk nyinyir di kolom komentar sambil posting meme hasil komot dari Reddit, mending lo istirahat dulu dah. Kasian jemari lo capek, tapi otaknya masih ngambang di awan. Dan lo tahu nggak yang paling bikin ngakak? Malaysia udah kalem aja, nggak ribut-ribut pamer Merdeka 118. Iya. Tapi lo sendiri yang repot nyari celah buat bilang itu curang. Ada lah kok yang nyinyir malah yang nggak punya pencakar langit masuk 5 besar dunia. Jadi bro, saran gue, bukan saran ding, gue cuma bilang aja. Daripada lo sibuk nuduh Malaysia nge-cheat karena nggak punya pencakar langit sekelas itu, mending lo buka AutoCAD, belajar BIM, terus coba desain yang bisa dilirik dunia. Betul. Jangan cuma jago nyinyir di Facebook.
Oke guys ya, ini akun daripada ini kita nampak nih ya, akun sini nih guys ya, dan ini selalu nyinyiran ya bahwa ya ini dikira ini bangunan di atas bangunan gitu. Lucu aja guys ya. Sebab ya ini Malaysia menduduki peringkat nomor 2 sekarang nih ya, tertinggi di dunia, dan ini bukan semata-mata, bukan mudah gitu ya untuk membuat sebuah building, sebuah pencakar langit ini guys ya. Butuh effort yang bener-bener tinggi, politik stabil, dan dana juga gitu loh. Ini kok enak-enak aja nyinyirin bahwa kalian ini belum punya bangunan tinggi gitu loh, tapi malah nyinyirin tetangga cuy, kan sedih banget guys ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ini cerita kalau dari Amas Ganteng ini enak didengar ya, tapi yang jelas kita harus mendengarnya, menyerapnya dengan positive thinking gitu loh. Jangan ambil yang negatif, sebab dia selalu memberikan fakta dan tamparan keras untuk netizen-netizen yang selalu berkuar-kuar menuduh A, B, C dan selanjutnya guys ya. Oke, lanjut. Gua heran deh, kenapa ya tiap kali ada yang berhasil dikit di Asia Tenggara, langsung deh kena mental sebagian warganet kita sendiri. Kayak Malaysia bikin Merdeka 118, bangunan tertinggi kedua di dunia per bulan Mei 2025, lo malah sibuk nyari celah. Ih, itu mah tinggi karena ujungnya doang, katanya. Lah bro, lo pikir gimana cara bangunan tinggi diukur? Pakai perasaan? Kalau Merdeka 118 pakai spire atau menara sebagai bagian dari struktur arsitektural, itu sah. Sama kayak Burj Khalifa yang pakai ujung runcing buat ngangkat tinggi bangunan jadi 828 meter. Shanghai Tower yang 632 meter juga nggak polos-polos amat. Itu bentuknya melingkar dan memanjang ke atas karena memang dirancang seperti itu. Tapi nggak ada tuh warga Cina teriak, tinggi karena trik desain. Mereka malah bangga. Ada aja. Nah, kenapa giliran Malaysia lo malah ngeluh? Kocaknya lagi, yang paling vokal itu justru yang kagak punya bangunan tinggi sama sekali. Di Indonesia, bangunan paling tinggi aja masih jauh banget dari 5 besar. Tapi semangatnya kayak mau adu jotos di kolom komentar. Mentalnya mental tukang parkir, mobil orang lain yang bagus dia hina-hina, padahal diri sendiri masih duduk di kursi plastik depan Indomaret. Dan ini bukan soal tinggi-tinggian doang. Ini soal keberanian buat lebih besar, eksekusi yang niat, dan kepercayaan diri untuk bilang, nih, kami bisa. Malaysia ngeluarin dana, hire arsitek kelas dunia, kerja sama konsultan internasional, dan mengatur timeline pembangunan sampai rapi. Bukan mudah itu ya. Lo pikir gampang? Sementara lo baru aja bikin jalan layang, udah ribut 1 bulan gegara cor-coran netes ke jalan tol. Terus lo bilang Malaysia lebay karena pamer Merdeka 118? Lah bro, yang pamer siapa? Yang nyinyir lo. Malaysia mah adem-adem aja. Bener. Justru ini netizen lo yang bawa-bawa politik, bawa-bawa ras, bawa-bawa agama, sampai nyangkut ke siapa yang punya gedungnya. Lo pengen adil tapi obrolan lo penuh prasangka. Lo bilang Malaysia punya gedung tinggi karena dominasi Cina. Terus kalau di Indonesia siapa yang kuasai proyek infrastruktur? Buka mata bos. Jangan kayak kaset rusak muter-muter di topik rasis yang gak ada manfaatnya. Dan jangan lupa, Merdeka 118 itu juga simbol kemerdekaan. Nama Merdeka itu bukan asal tema, sampel. Di bawahnya ada kompleks sejarah, ada Stadium Merdeka, tempat bendera Malaysia pertama kali dikibarkan. Jadi bukan sekadar tinggi-tinggian doang. Ada nilai sejarah, nasionalisme, dan pride. Lo bandingin sama bangunan tinggi di Jakarta, yang isinya malah jadi kantor pinjol. Coba bandingkan relevansinya. Satu ngangkat sejarah bangsa, satu lagi ngangkat bunga harian. Terakhir, gue cuma bisa bilang, kalau lo belum bisa bikin yang lebih baik, ya udah diam dulu. Lo mau hina-hina Malaysia, tapi Malaysia tetap eksis di peta dunia. Sementara lo masih sibuk debat di kolom komentar soal bangunan orang lain, sedangkan bangunan di negeri sendiri bocor tiap hujan deras. Kacau guys, kacau. Dan yang bikin gua makin ngakak tuh ya, lo nuduh Malaysia main kotor karena naro menara di atas gedung. Ada aja Lah bro, netizen itu bukan main kotor, itu namanya arsitek jenius. Itu kayak lo datang ke pertandingan basket, terus lawan lo jago banget ngedunk, terus lo protes, dia tinggi banget sih. Lah ya, salah siapa coba? Tinggi itu bagian dari strategi, bukan cheating. Lo bilang, Merdeka 118 dibikin buat show off? Emangnya lo pikir Apple bikin iPhone tiap tahun karena kebutuhan? Kagak bro. Itu branding. Sama kayak gedung pencakar langit. Itu bukan sekadar bangunan, itu simbol kemajuan, simbol dunia kita juga bisa loh. Bener. Lo pikir negara lain gak pengen? Tapi yang bisa eksekusi itu yang siap.
Yang modalin bukan cuma duit, tapi visi, nyali, dan konsistensi. Lo punya? Gua kasih contoh ya biar lebih nyangkut. Merdeka 118 itu prosesnya bertahun-tahun, dari perencanaan, bukan tender, setahun, 2 tahun, 5 sampai tahun topping guys. off. Di tengah pandemi pula. Lo bandingin sama proyek di negeri sendiri, yang tiap ganti menteri ganti nama, tiap ganti presiden ganti konsep. Hari ini rancang kereta cepat, besok ganti jalur, lusa malah jadi food court. Terus komentar-komentar netizen lo juga bikin gua geleng kepala. Ada yang bilang lebih baik bikin sekolah daripada bangunan tinggi. Wah, ini nih, argumen klasik khas netizen, gagal paham. Bro, siapa bilang bikin gedung tinggi harus berhenti bangun sekolah? Itu logika miskin yang lo pelihara terus-terusan sampai negeri sendiri nggak maju-maju. Negara yang punya gedung tinggi bukan berarti nggak punya sekolah. Yang miskin bukan karena gedung tinggi, tapi karena pengelolaan lo yang semrawut. Bener. Duit masuk kemana? Nggak transparan, ujung-ujungnya bocor Betul. mulu. Tapi nyalahin gedung orang. Gua nggak nyuruh lo kagum sama Malaysia, nggak. Tapi setidaknya belajar diam dulu kalau belum ada yang bisa dibanggain. Jangan kayak komentator bola yang badannya Tutup mulut gendut, dulu. tapi sok ngajarin cara lari ke striker profesional. Lo hina Malaysia, tapi kalau diajak tanding, nggak berani buka proposal. Nggak usah jauh-jauh, lo pernah coba apply kerja di Malaysia, banyak yang ngaku cinta Indonesia, tapi begitu dapet tawaran kerja di Johor atau KL, langsung cabut. Lah gimana tuh? Dan ini belum gua bahas soal maintenance. Lo kira gampang ya ngejaga gedung setinggi itu? Betul. Harus ada sistem kebakaran canggih, teknologi angin kencang, elevator yang bisa melesat kayak roket, dan sistem pendingin yang nggak makan energi berlebihan. Lo kira tinggal cat ulang tiap 5 tahun? Nggak bro, itu levelnya udah engineering kelas dunia. Dan itu Malaysia bisa wujudkan. Negara lo masih debat kusir soal logo ibu kota negara. Jadi ya, daripada sibuk carilah Malaysia karena bikin menara tinggi, mending lo tanya diri lo sendiri. Betul. Gue udah nyumbang apa buat bikin negeri ini naik kelas? Jangan-jangan lo malah nyusahin negara timbulan karena suka bikin hoax dan nyebar info setengah matang. Itu yang bahaya Sambil itu. lo hina-hina tetangga lo udah jalanin proyek raksasa, dapat investor dan ngirim pesan ke dunia. Asia Tenggara itu nggak cuma satu negara loh. Itu ya, kena banget Dan nih. iya bro, yang paling gua nggak habis pikir tuh, kenapa sebagian warganet kita gampang banget kebakaran jenggot. Tiap kali ada negara tetangga yang tampil lebih siap, lebih rapi, lebih beradab. Gak terima dia guys. Begitu Malaysia dapat spotlight, langsung deh muncul komentar nyinyir kayak, ah itu mah nggak murni, ujungnya doang tinggi, atau itu gedungnya kosong, nggak ada isinya. Aduh. Lah bro, lo pikir semua gedung di dunia itu harus isinya warteg sama rental PS? Coba lo datang ke area Merdeka 118, lo lihat langsung deh. Itu bukan cuma satu gedung berdiri doang. Di sekitarnya ada Stadion Merdeka yang legendaris, ada kawasan yang dirancang biar jadi pusat komunitas urban, Betul, ada transit-oriented development, akses MRT, tempat makan, ruang seni, sampai taman buat publik. Gak kayak konsep gedung tinggi di tengah kekacauan yang sering lo lihat di Jakarta, di mana pedestrian agak jelas, jalan nyempil-nyempil, dan trotoar jadi tempat parkir tukang ojek. Betul. Gue udah capek sih sebenarnya lihat kelakuan warganet yang makin lama makin kayak buzzer tanpa bayaran. Semua dinilai dari rasa iri, bukan Karena logika. sakit hati Malaysia gitu ya. bikin gedung tinggi salah. Malaysia ranking pendidikan naik, dibilang hasil curang. Malaysia kualitas rumah sakit bagus, lo bilang iya soalnya orang asing yang ngatur. Lah lo maunya apa? Mau semua negara sekitar lo mundur biar lo kelihatan maju? Bro, ini bukan lomba lari sendirian di lapangan kosong. Realitanya, Merdeka 118 itu bukan cuma menara kaca tinggi yang berdiri di KL. Itu simbol bahwa Malaysia berani bermimpi tinggi dan eksekusi dengan serius. Mereka nggak perlu teriak-teriak nasionalis murahan sambil maki negara lain. Mereka cukup kasih bukti, ini hasil kerja keras kami. Dan dunia lihat itu. Makanya proyek kayak ini dapat liputan internasional, dapat Bener. masuk majalah arsitektur, dapat investor tertarik. Sementara sebagian dari lo sibuk bikin konten hinaan pakai akun palsu dan font Comic Sans. Dan jangan sok-sokan bawa narasi lebih baik uangnya buat rakyat miskin. Bro, Malaysia tetap punya bantuan sosial, tetap ada dana subsidi, Bener. tetap bangun rumah PPR, program perumahan rakyat, Bener. tetap punya sistem kesehatan publik yang berfungsi. Dan itu nggak saling tabrakan sama pembangunan ikon nasional kayak Menara Merdeka. Karena negara yang sehat secara ekonomi itu bisa multitasking. Bener. Bantu rakyat sambil tetap narik investor asing.
Sementara lo sibuk ngatur-ngatur negara lain dari kolom komentar, padahal rumah sendiri bocor tiap musim hujan. Infrastruktur lo bukan gagal karena bikin gedung tinggi, tapi karena proyek dijadikan bancakan dan laporan pengawasan di PDF-in biar nggak bisa disalin. Tapi lo masih sempet-sempetnya bilang Malaysia pencitraan. Gua bukan ngebela Malaysia, bro. Gua cuma malu aja lihat mental lo masih kayak anak kecil rebutan mainan. Kalau lo bangga sama negara sendiri, tunjukin dengan karya, bukan dengan nyinyir. Betul. Jangan sampai anak-anak kita nanti lebih bangga tinggal di negeri orang gara-gara lihat bapaknya kerjanya cuma nyindir negara tetangga. Aduh. Dan lo tahu nggak bro, yang paling ironis itu, sambil lo nyinyirin Malaysia habis-habisan, lo lupa bahwa ribuan, bahkan jutaan warga kita sendiri yang kerja di sana, dari sektor pembersihan Dengar sampai tuh. profesional medis dan insinyur. Bayangin. Lo hina negaranya, tapi keluargamu bisa makan dari ringgit yang dikirim tiap bulan. Lo bilang Malaysia rasis, tapi saudara lo diperlakukan lebih manusiawi di pabrik sana dibanding bos lokal yang nahan gaji 2 bulan. Lo bilang, sabar ya, cash flow belum masuk. Dan nih ya, fakta paling pahit yang lo selalu pura-pura nggak lihat. Kenapa Indonesia sampai sekarang nggak bisa bikin bangunan sekelas Merdeka 118? Bukannya karena nggak bisa. Kita punya arsitek hebat, insinyur canggih, bahkan tenaga kerja berlimpah. Tapi semua itu percuma kalau mental lo masih suka main sindir, manajemen proyek masih setengah hati, dan yang duduk di kursi perencanaan sibuk bagi-bagi proyek buat kroni, bukan buat rakyat. Lo mau bikin Itu tower dia. tinggi, tapi tendernya aja udah bocor dari awal, proyek belum mulai, duitnya udah ngilang lewat konsultan siluman. Malaysia bikin satu tower bisa jadi landmark dunia. Kita bikin satu tower bisa jadi bahan meme nasional karena liftnya mogok 3 bulan sekali. Mereka bikin proyek nasional, hasilnya jadi. Kita bikin proyek nasional, berita utamanya bukan diresmikan tapi diduga korupsi. Wah, Dan bener lucunya, banget. begitu ada negara tetangga sukses dikit aja, lo langsung angkat tamang nasionalisme. Indonesia harga mati, NKRI sampai mati. Tapi betul. giliran ada pembangunan yang bener, lo diem. Lo nggak bela itu tenaga medis yang nggak digaji, lo nggak bela guru honorer yang gajinya setara nasi padang. Tapi lo semangat banget bila ego lo sendiri cuma karena ada gedung Malaysia yang lebih tinggi. Lo sadar nggak? Mental lo tuh bukan nasionalis. Itu namanya inferior complex yang dibungkus pakai stiker merah putih. Lo gak tahan lihat negara tetangga jalan duluan, padahal lo sendiri gak ngapa-ngapain. Lo kayak tetangga iri yang lihat rumah sebelah pasang kanopi bagus, terus lo maki-maki sambil nyender di pagar karatan sambil ngerokok 2.500-an. Dan buat lo yang bilang, kami gak butuh gedung tinggi, kami butuh moral yang tinggi, gue cuma bisa ngelus dada. Lo pikir moral itu datang dari langit? Moral dibentuk dari lingkungan yang maju, sistem yang tertata, dan budaya kerja yang sehat. Kalau lo hidup di negara yang semua serba mangkrak, terus lo pikir lo bisa dapat moral tinggi cuma karena hafal Pancasila? Bangun bro. Dunia nggak jalan dari slogan, tapi dari tindakan nyata. Jadi gini bro, selama lo masih hidup dari energi nyinyir dan rasa nggak rela ngelihat tetangga lebih maju, lo bakal Penyakit terus jadi hati penonton dari- dalam sejarah Asia Tenggara. Betul. Malaysia jalan, Vietnam lari, Thailand udah masuk lap pertama, dan lo masih ribut soal gedung siapa yang tinggi karena menara atau tidak. Fix, lo bukan bagian dari solusi, lo bagian dari noise. Aduh. Tamparan banget nih guys ya. Dan lo tahu bro, yang bikin gua makin pengen tepuk jidat tuh. Tiap kali ada data valid atau pencapaian negara tetangga, sebagian warganet Indonesia langsung lempar argumen receh kayak, itu sih bukan hasil murni rakyatnya, itu karena investor asing. Lah terus lo maunya gimana? Negara maju Semua tuh justru serba yang bisa salah. narik investor, bukan yang malah bikin investor minggat karena aturannya berubah tiap ganti pejabat. Betul. Lo pikir Apple, Tesla, Samsung, itu semua dibangun pakai modal tabungan rakyat doang? Gak lah bro. Semua negara maju tuh ngerti gimana caranya mainin kepercayaan pasar dan ekosistem bisnis. Malaysia bisa bangun Merdeka 118 karena dia punya lingkungan investasi yang lebih stabil. Itu Pajak dia. jelas, birokrasi nggak terlalu ribet, dan pemerintahannya meskipun kadang ada drama juga, masih lebih predictable dibanding negeri sendiri yang kebijakannya kayak sinetron. Hari ini bilang A, besok plot twist jadi Z. Lo kira negara bisa narik investor kalau tiap proyek harus izin dulu ke tantenya teman pejabat buat dapat akses? Dan lucunya lo bilang Malaysia cuma modal etnis Cina buat bangun. Lah, lo kira bangsa lain di dunia ini nggak punya minoritas yang kontribusinya Tahu besar? nih. Amerika aja maju karena kombinasi dari ribuan latar belakang.
Lo pikir semua kemajuan harus dari satu etnis doang? Itu mindset zaman penjajahan, bro. Justru negara kuat tuh yang bisa memanfaatkan semua potensi warganya, terlepas dari ras, agama, atau asal daerah. Sementara lo masih sibuk debat di medsos, ini punya siapa, itu punya siapa, kayak anak kecil rebutan permen. Lo inget nggak, zaman dulu kita sering sombong bilang Indonesia tuh negara besar. Tapi sekarang malah makin banyak yang nanya, besar di mana? Populasi besar? Iya. Masalah juga besar, tapi solusi masih kecil, bro. Malaysia nggak pernah teriak-teriak soal jadi negara besar, tapi mereka bikin langkah yang konkret. Sementara lo bangga dengan populasi 270 juta, tapi lupa bahwa ratusan juta itu butuh listrik, air bersih, transportasi sekolah, dan masa depan yang layak. Nggak bisa dong semua cuma dikasih semangat dan doa. Dan gue pengen nanya satu hal deh ke netizen yang komen di page E-Rising itu. Lo pernah nggak sih ke Malaysia langsung? Bukan transit KL ya, tapi beneran explore, ngelihat gimana pelayanan publiknya, gimana transportasi massalnya, gimana taman-taman kotanya. Kalau lo pernah, gue yakin lo nggak bakal nyinyir segitunya. Karena kenyataannya mereka udah jauh lebih ahead dibanding kota-kota besar di Indonesia, yang tiap minggu ada aja jalan ditutup karena syuting sinetron atau demo. Masalahnya tuh bukan di Malaysianya yang berhasil, tapi di sebagian warga kita yang nggak tahan ngelihat tetangga lebih rapi. Mentalnya tuh selalu cari cara buat menjatuhkan. Padahal harusnya lo mikir, gimana caranya kita bisa kejar. Tapi yang terjadi, lo malah nyari alasan, nyari fitnah, nyari gosip, biar pencapaian orang lain kelihatan palsu. Dan selama mindset itu nggak lo ubah, jangan harap bisa maju. Karena musuh utama Indonesia tuh bukan Malaysia, bukan Singapura, bukan Amerika. Musuh utama Indonesia tuh ya diri lo sendiri, yang nggak bisa lihat sukses orang lain tanpa ngerasa panas hati. Masih sempet-sempetnya bawa agama ke dalam diskusi menara. Gue sampai geleng-geleng. Katanya, Malaysia tuh cuma pamer duniawi. Buat apa gedung tinggi kalau iman nggak tinggi? Lah elah, sejak kapan iman diukur dari ketinggian bangunan? Lo pikir negara Islam nggak boleh maju infrastruktur? Nabi Muhammad SAW dulu berdagang, membangun kota Madinah jadi pusat peradaban. Para sahabat radhiyallahu anhum itu pelopor kemajuan. Lo sekarang malah nyuruh umat Islam bangga dengan keterbelakangan? Lo pernah lihat nggak Dubai, Doha, Riyadh? Semuanya bikin skyscraper, stadion, museum modern, tapi tetap jaga nilai-nilai agama. Malaysia pun sama. Bangun tinggi-tinggi ya, tapi masjid tetap ada, adzan tetap berkumandang. Lo bandingin sama kota-kota di Indonesia yang udah macet, polusi, semrawut, tapi begitu kritik pemerintah malah lo dituduh gak cinta negara. Lo pikir cinta itu harus diam? Cinta tuh justru mendorong lo buat berubah, bukan diam sambil nyinyirin negara tetangga yang udah melesat jauh. Dan jangan pura-pura lupa, lo pernah gak lihat berita gimana susahnya warga lo sendiri urus izin bangun rumah ibadah? Tapi lo hina negara lain yang bisa harmonis antara gedung tinggi, mall, dan masjid megah berdampingan. Di Malaysia, lo bisa sholat Jumat di tengah kota, akses mudah, bersih, parkir tertata. Di sini, lo mau sholat Jumat harus nyebrang got, nginjek rumput, terus rebutan sandal. Lo hina Malaysia karena katanya terlalu kebarat-baratan. Tapi yang nonton konser K-pop rame-rame di GBK siapa? Yang ikutan tren-tren TikTok nggak jelas siapa. Yang lebih bangga ngomong bahasa Inggris daripada bahasa daerah sendiri siapa. Lo bilang Malaysia dijajah budaya asing, padahal budaya lo sendiri udah lama lo tinggalin buat ngikutin tren luar. Tapi tetap aja semangat nyalahin orang lain. Dan nih ya, yang terakhir gue bahas buat malam ini. Lo hina Merdeka 118 katanya nggak ngaruh ke kesejahteraan rakyat. Wah bro, itu tuh mental paling males yang pernah gue denger. Lo pikir semua pembangunan harus langsung jadi sembako? Nggak gitu cara kerja ekonomi modern. Gedung tinggi itu narik bisnis, narik wisata, narik investor, bikin multiplier effect ke UMKM sekitarnya. Betul. Tukang jual nasi lemak, barista kopi, sampai sopir e-hailing dapat rezeki dari situ. Betul. Lo ngerti nggak sih konsep ekonomi perputaran? Gua tuh kasihan sebenarnya, bukan ke Malaysia, tapi ke lo yang udah terlalu lama hidup dalam narasi asal bukan mereka yang sukses. Lo takut bayang-bayang sendiri. Lo takut kalau Malaysia beneran lebih bagus, lo harus akui bahwa lo salah. Padahal bro, ngaku salah itu langkah pertama buat jadi dewasa. Betul. Tapi kalau lo masih terus nyinyir sambil ngumpet di balik akun anonim, nyalahin tetangga yang lebih tertib, lebih bersih, lebih tegas, dan lebih efisien. Yaudah deh, fix. Lo bukan korban kolonialisme, tapi korban mental nggak mau ngaku kalah. Aduh.
Guys, ngeri banget ya. Ini adalah khusus banget ya bagi orang-orang netizen yang suka memberikan konten hoax, memberikan komentar yang tidak logik, yang suka membenci. Ini menjadi penyakit hati ya. Jadi kalau kalian selalu berpikiran yang negatif, otomatis ke diri Anda itu akan menjadi penyakit. Dan itu susah banget untuk disembuhkan. Disadarkan pun nggak bisa, cuy. Ngeri banget guys ya, serius. Ini tamparan banget nih, serius. Dari awal sampai akhir kalian mendengarkan daripada ini, itu memang kena banget ya. Jadi untuk teman-teman sudahlah ya untuk mencari keburukan, mencari kejelekan tetangga. Ya memang rumput tetangga nampak lebih hijau, tapi rumput negeri sendiri itu lebih baik gitu loh guys ya. Yang jelas jangan sampai Anda menjadi penyakit hati lah, sebab hati ini kalau sudah hitam cuy, nak dibersihkan, dicuci pakai Clorox pun susah banget ya. Kenapa lah selalu mencari celah untuk kejelekan Malaysia ini. Aduh, semoga anda semuanya netizen yang suka berkomentar tentang ya macam-macam guys ya, semoga bertaubatlah dan kita jaga perdamaian. Harus selalu silaturahmi yang baik, bertabayun lah istilahnya seperti itu. Jangan selalu mencari kejelekannya aja di setiap negara, bahkan diri kita aja lah ya. Kalau kita memikirkan yang jelek-jelek, otomatis pasti nampak juga gitu loh. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada negara yang sempurna, pasti ada kejelekannya. Tapi alangkah lebih baiknya kita selalu berpikir positif, mencari kebaikannya, dan kalau kita masih kurang, kita cari kekurangan kita perbaiki. Alangkah lebih baiknya seperti itu guys ya. Jadi ya kalian tonton video ini sampai dari awal sampai akhir, itu pasti akan ya tertampar langsung gitu loh guys ya. Ini khusus untuk netizen-netizen yang suka menghujat guys ya. Tinggalkan komentar terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gila seriusan guys ya. Ini dari awal sampai akhir ini tertampar banget dan ngena banget. Ini bagi yang mempunyai penyakit hati, yang suka mencari keburukan, kejelekan, nonton video ini dari awal sampai akhir, pasti kalian sedar. Yang suka benci Malaysia pasti sedar